Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep mind mapping saya yang bertema tentang kajian pemikiran dan ide pendidikan oleh beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada Koni Seniawan, yang kedua ada Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga ada Vygotsky. Selanjutnya, kita beralih ke biografi oleh para tokoh yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada Koni Seniawan atau yang bisa dipanggil dengan Prof. Dr. Koni Seniawan ini. Beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat dihormati juga di Indonesia. Beliau ini merupakan guru besar atau tokoh pendidik nasional juga yang berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta dan juga Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Penelitian atau Balitbang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kajian pemikiran dan pendidikan beliau di sini terbagi menjadi 5, seperti yang sudah saya bagi di sini. Nah, yang kedua itu ada Vygotsky. Vygotsky ini merupakan seorang psikologi Rusia yang dia itu dikenal karena karyanya tentang perkembangan psikologis pada anak. Beliau juga mencetuskan beragam teori dan juga berbagai pandangan dan perspektif. Nah, di sini kajian pemikiran dan ide pendidikan beliau di sini ada 4. Dan yang ketiga ialah tidak ada yang tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini tentunya semua orang tahu ya. Dan beliau ini merupakan pelopor pendidikan di Indonesia melalui Taman Siswa yang pada zaman kolonial Belanda saat itu. Beliau ini juga salah satu tokoh yang sangat dihormati di Indonesia. Beliau ini juga bukan tokoh hanya pahlawan pendidikan, namun beliau juga dijadikan sebagai pahlawan pergerakan nasional di Indonesia. Kajian pemikiran ide pendidikan beliau terbagi menjadi 7. Untuk konsep mind map dari Dr. Koni itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada CBSA. CBSA itu singkatan dari cara belajar siswa aktif. Artinya konsep ini tuh menekankan pada pentingnya siswa aktif dan ikut terlibat dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya guru yang mempunyai sisi aktif, tapi di sini siswa juga ikut aktif juga. Jadi siswa itu bukan hanya menjadi penerima informasi dari guru tersebut gitu. Jadi diharapkan siswa ini memberi timbal balik terhadap apa yang sudah guru berikan gitu, dengan mereka itu aktif berpikir, berdiskusi, juga mempunyai pemahaman sendiri, dan nantinya mereka ini bisa pengembangan diri mereka itu dengan berdebat dan mengembangkan kreativitas mereka. Yang kedua itu pendidikan berbasis otak. Pendidikan berbasis otak itu strategi pembelajaran yang memfungsikan peran otak itu dengan eh, metode pembelajaran sesuai neuroscience. Nah, yang ketiga itu kreativitas pembelajaran. Tentunya kreativitas itu harus menjadi bagian dari integral proses pembelajaran. Jadi guru itu bisa menciptakan kualitas pembelajaran yang bisa merangsang siswa mengembangkan kreativitas mereka gitu loh, dan mengekspresikan ide-ide baru ke depannya. Nah, yang keempat itu multiple intelligence dalam perspektif Islam. Jadi beberapa kecenderungan kecerdasan yang itu tuh bukan hanya di aspek intelektual, tapi juga bisa melibatkan kayak emosional, artistik, kinestik, dan lain-lainnya. Mengapa dalam perspektif Islam? Karena Islam itu menganut konsep bahwa kecerdasan ini bisa mengakui bahwa setiap individu itu memiliki potensi yang unik yang bisa ditekankan dan diperhatikan dalam pendidikan. Dan yang terakhir pendidikan multikultural, artinya itu menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, yang dimana pendidikan ini mengajarkan toleransi dan saling menghormati dan pemahaman antar budaya. Untuk konsep dari Manmet Vygotsky sendiri, Vygotsky ini lebih menitik beratkan kepada faktor sosial, individu, dan kultural historis sebagai kunci dari perkembangan manusia. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada perkembangan sosial kognitif. Artinya Vygotsky ini lebih menitik beratkan kepada lingkungan pertemanan, budaya, keluarga, intinya lingkungan-lingkungan sosial itu sebagai memainkan peran utama dalam perkembangan berpikir dan belajar. Jadi sebagaimana kita pernah dengar bahwa pembelajaran utama itu dari rumah, ya kan? Terus dari lingkungan juga. Nah, ini menyangkut paut juga terhadap teori
Vygotsky yang ini. Jadi bahwa pembelajaran itu mungkin bisa berada dari satu budaya ke budaya yang lain, dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain. Nah, yang kedua itu ada zona proksimal pembangunan. Ini mengacu pada atas apa pembelajaran yang kita raih sendiri atau apa dengan pembelajaran yang kita raih dengan atas bantuan orang lain gitu loh. Jadi cara pembelajaran bagaimana cara pembelajaran itu dilihat dengan cara kita meraih dengan sesuai apa yang kita upayakan dengan melalui atas orang lain gitu loh. Jadi kan beda ya pasti ya hasilnya gitu. Terus yang ketiga itu ada bahasa dan pikiran. Jadi melalui bahasa pikiran ini Vygotsky percaya bahwa bahasa itu bukan menjadi hanya alat komunikasi, tapi bahasa itu juga bisa mencerminkan bagaimana seseorang itu berbudaya, seseorang itu berperilaku, intinya bagaimana orang itu mencerminkan dirinya sendiri. Jadi melalui tata bahasa tentunya kan ya, dan cara dia menentukan pola pikirnya itu menentukan bagaimana dia itu menunjukkan ini loh diri saya gitu. Jadi ini pun dinamakan sendiri juga dengan pembicaraan batin atau art inner speech dan pembicaraan privat. Nah, yang terakhir itu ada scaffolding. Nah, konsep ini tuh menyatakan kalau misalnya banyak bahwa siswa belajar itu lebih banyak ketika mereka itu bekerja dengan orang yang memiliki cakupan pengetahuan dibanding dengan siswa yang mempelajari konten tersebut. Jadi lebih banyak siswa yang belajar dengan orang bekerja dibandingkan dengan siswa yang hanya mempelajari yang tidak banyak sebanyak orang yang siswa-siswa sebelumnya. Selanjutnya untuk mind map dari Ki Hajar Dewantara sendiri itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada sistem Among. Sistem Among ini metode yang dia itu menghendaki para siswa untuk belajar itu bukan secara paksaan, tapi itu secara eh, pelan-pelan gitu, tuntunan gitu. Jadi dituntun dengan baik-baik. Bagaimana dia cara bisa berkembang dan belajarnya. Jadi tujuan dari sistem Among ini tuh untuk membangun hubungan yang erat emosional gitu antara guru, siswa dan orang tua. Bagaimana mereka itu bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang dituntun dengan secara baik dan bagaimana anak itu juga bisa berkembang dengan dari tuntunan itu tersebut. Nah, kodrat alam dan zaman. Yang kedua nih kodrat alam dan zaman. Kodrat alam itu artinya sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat kejujuran, tanggung jawab, ketulusan dan lain-lainnya. Sedangkan kodrat zaman itu keadaan yang dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri itu percaya bahwa anak-anak itu harus dididik dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini dengan dua faktor ini karena karena mereka ini juga pasti kedepannya akan membutuhkan bagaimana perkembangan di zaman tersebut, perkembangan di zaman beberapa tahun lagi gitu loh. Tapi juga harus menyesuaikan dengan sifat alami mereka yang dikembangkan oleh diri mereka sendiri gitu loh. Jadi anak-anak diajarkan dengan sifat sesuai dengan diri mereka, namun juga dengan tuntunan zaman yang mereka ikuti ke depannya dengan jadi harus seimbang gitu loh. Nah, terus yang ketiga itu ada trikon. Trikon sendiri itu terdiri dari tiga aspek, yaitu ada continue, convergent, dan concentris. Continue itu artinya dari bahasa Inggris kan. Continue itu lanjutan. Jadi continue itu artinya pendidikan harus dilaksanakan secara bersinambungan dan berkelanjutan gitu. Secara menerus. Jadi dengan udah ada membuat perencanaannya gitu loh. Jadi itu tertata, tersusun. Jadi kita tahu nih apa yang harus dicapai ke depannya gitu. Jadi dilanjutkan secara terus-menerus gitu. Convergent itu artinya pendidikan dilakukan bisa berbagai dari sumber luar negeri. Jadi ilmu bukan kita hanya bisa ambil dari negeri kita aja, tapi kita juga bisa mengambil menerap ilmu itu bisa dari negeri luar gitu loh. Tapi kita belajarnya dengan apa yang cara kita bisa gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah konsentris, itu artinya pendidikan dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Mungkin ini nyambung ya dengan yang convergent tadi. Kita bisa ngambil apa namanya ilmu dari luar negeri, kita bisa ngambil eh, inspired dari luar negeri. Oh, dari apanya, dari perkembangannya, mungkin dari teknologi atau apa. Cuman kita harus tetap menyesuaikan dengan
bangsa kita sendiri gitu loh, menyesuaikan karena tentunya setiap negara itu dan bangsa-bangsa itu pasti kan berbeda-beda ya. Jadi kita harus tetap juga berlandasan dengan negara kita sendiri walaupun ya tetap boleh juga ngambil ilmu-ilmu dari luar negeri. Terus yang keempat itu ada trik pusat pendidikan. Itu dalam kehidupan anak itu sebenarnya terbagi menjadi tiga ya. Ada keluarga, sekolah, dan lingkungan. Tiga tempat ini menjadi pusat penting bagi pendidikan yang mana mereka itu menjadi istilahnya menjadi hmm, apa ya, sumber-sumber utama gitu. Jadi keluarga itu kan tentunya kan yang sudah kita dengar adalah belajar itu dari keluarga sendiri ya, yang utama itu pembelajaran dari rumah gitu kan. Kan tentunya di mana hal ini tuh membentuk karakter anak itu sendiri gitu loh. Nah, terus yang kedua, sekolah itu bertanggung jawab pastinya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan anak itu sendiri di luar karakter itu. Jadi mendorong juga gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir yang membantu membentuk karakter anak dan persiapan kehidupan sosial. Jadi tiga pilar ini istilahnya itu mereka itu bertanggung jawab bersama untuk membangun karakter, untuk membangun hmm, keterampilan anak ke depannya gitu karena mereka itu hidup di lingkup tiga itu kan gitu. Jadi perlu adanya kerjasama dari tiga pilar pusat pendidikan itu untuk agar menciptakan anak itu bisa efektif dan holistik terhadap pendidikan gitu. Nah, terus yang kelima ini ada berhamba pada anak mungkin bukan istilahnya apa ya, kayak kita tuh lebih memfokuskan terhadap anak gitu loh. Jadi di mana proses pendidikan ini anak itu harus menjadikan pusat perhatian gitu loh, harus menjadikan pusat eh, bukan hanya sebagai ini informasi saja, cuman anak tuh juga harus tetap sebagai ininya diutamakan gitu loh. Yang artinya juga bahwa proses pendidikan itu didasarkan pada kebutuhan anak. Jadi walaupun kita mengajari ini apa ya para target warga belajar kita ini para anak-anak ini, kita tuh harus tahu juga bagaimana apa kebutuhan mereka belajar, apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan. Jadi itu secara langsung apa yang guru berikan sebagai informan itu tidak sia-sia gitu loh atas apa yang mereka nanti serapai juga gitu loh. Dan juga setiap keluarga belajar itu kan mereka memiliki kebutuhan berbeda-beda ya, jadi individu yang unik semuanya, jadi itu sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Jadi setiap instansi pendidikan dan guru itu juga mereka harus memahami betul secara maksimal kebutuhan tiap individu warga belajarnya. Nah, terus ada budi pekerti. Yang keenam, budi pekerti itu kan mencakup nilai-nilai kebaikan ya, kebajikan seperti sopan, santun, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan lainnya. Nah, karena kenapa ini penting? Karena tentunya budi pekerti itu menjadi hal yang udah sebenarnya manner banget ya dalam kehidupan kita. Karena kalau sebenarnya dengan mempelajari hal-hal ini tuh kita bisa menjadi individu yang tentunya baik dan bermanfaat dong tentunya. Nah, tapi kalau misalkan banyak nilai plusnya kalau kita menanamkan nilai ini, terutama dalam pendidikan yang tentunya nanti tuh ke depannya kita akan dipakai dalam dunia kerja, dalam dunia berkuliah, dalam dunia berumah tangga, atau dengan berurusan orang lain intinya. Nah, karena intinya bagaimana kita belajar budi pekerti ini tentunya pertama itu dicontohkan dalam lingkup keluarga dan lingkup sekolah yang bagaimana orang tua dan guru itu harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak gitu. Karena anak-anak itu kan pasti kan mau copy paste melihat atas apa yang orang eh, intinya orang dewasa lakukan, orang dewasa apa yang ajarkan kepada mereka gitu loh, agar yang dimana diharapkan bisa menciptakan anak-anak ini nantinya individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik gitu. Nah, yang terakhir itu ada slogannya ini menjelaskan tentang yang ketujuh ini, menjelaskan tentang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan dorongan, di belakang memberikan dukungan. Artinya berarti seorang pendidik atau orang tua dan yang lain-lainnya lingkungan itu bisa menjadi contoh bagi anak didiknya. Jadi mereka bisa memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya bisa berkembang dengan baik dan juga memberikan dukungan agar anaknya bisa mencapai kesuksesan gitu. Jadi seimbang antara di depan, di tengah dan di belakang
gitu loh. Tidak ada yang minus, tidak ada yang atau apa. Jadi anak itu ke depannya mereka bisa semakin percaya diri, mereka bisa semakin eh, percaya atas kreativitas dan potensi apa yang atas mereka punya gitu loh untuk maju terus ke depan gitu. Jadi intinya seimbang, atas di depan itu guru memberi contoh gitu, di tengah mereka juga mereka selama pembelajaran memberikan dukungan, dorongan, dan di belakang itu setelah para siswa itu bisa mencoba sendiri, guru, orang tua, dan lingkungan itu bisa memberikan dukungan.